أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, ya Bunda, silakan untuk disesuaikan tempat duduknya senyaman mungkin dan usahakan menyiapkan catatan di HP maupun di catatan pribadi. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada gurunda kita kami persilakan. Silakan. Iya, terima kasih Ustadz Irgi yang sudah membuka kelas dengan aura yang sangat positif ya. Lama tak bersua dan memang auranya beda ya. Aura orang udah diurusin gitu ya. Udah ada yang ngurus tuh beda gitu ya. Lebih terawat, lebih rapi, Masya Allah. Semoga sehat selalu Ustadz Irgi dan senantiasa dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Izin menyapa dengan salam khususnya yang on cam saya doain, yang on cam rezekinya berkah berlimpah. Ustadz yang off cam berkah nggak? Yang off cam berkah juga, tapi lebih berkah yang on cam. Saya doakan yang on cam badannya sehat walafiat. Ustadz yang off cam juga sehat, sehat tapi lebih sehat yang on cam. Saya doakan yang on cam semoga rezekinya lancar. Ustadz yang off cam lancar nggak? Lancar juga, tapi lebih lancar yang on cam. Makanya pada on cam, udah ngajinya online, off cam, matiin fitur kamera, udah banyak tuh godaannya. Ya, awalnya pakai kerudung, lama-lama dilepas. Karena off cam tuh, kan nggak ada yang lihat. Lama-lama lepas daster, lama-lama nyender, lama-lama rebahan, pindah ke alam bawah sadar. Jadi dibalik Zoom yang nonton Anda, bukan Anda yang nonton Zoom. Gitu ya. Nah, makanya yuk diusahakan on cam biar saya juga bisa melihat wajah-wajah yang semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa lagi di jalan kah, lagi aktivitas selagi menjaga aurat, nggak apa-apa nyalain kamera aja. Supaya saya tahu oh Anda sedang di mobil, saya doakan fi amanillah. Oh, Anda sedang masak, saya doakan masakannya penuh berkah. Selagi menjaga aurat dan tidak menampakkan aurat, on cam aja nggak apa-apa. Sambil aktivitas nggak apa-apa, sambil jemur baju gitu ya nggak apa-apa. Ya, never mind. Ya, tidak apa-apa. Karena saya lebih ingin mengenal lebih dalam. Terima kasih Bu Yeni Fitri yang lahirnya mesti Lebaran, betul? Ya, makanya ada Fitri-Fitrinya. Karena lahirnya Idul Fitri. Kalau lahirnya Idul Adha, namanya Yeni Adha. Nah, kalau lahirnya Ramadan, Yeni Ramadhani. Nah, ya, orang Indonesia itu simple ya. Terima kasih Pak Fajar Sastra Manggala. Ini Masya Allah istiqomah nih. Di mana saya ngisi, beliau selalu ada. Terima kasih Umul Akmal dari Kendal, Mas Ari dari Cirebon ya Mas Ari. Ya ada Bu Putri Saidar, Bu Siti dari Bekasi, Pak Asri dari Takengon ya, jauh ya Takengon. Ada Mbak Lia Amelia dari Garut, sedang beberes ya. Jadi beresin rumah dan beresin hati, Masya Allah pagi hari ini. Ada Pak Bujang yang hijrah ke sini, Pak Bujang. Ya. Ada Bu Mardalena. Oh, Mardalena. Namanya tidak asing ya, Mardalena. Sepertinya namanya sering terdengar di tokoh telenovela sepertinya ya. Eh, saya ikut berbangga ya pagi hari ini Zoom kita dihadiri oleh salah satu tokoh telenovela terkenal ya, Mardalena.
ada Bu Lutfia juga, ada Pak Miraatul Ginayah, ada Pak Bujang yang selalu bujang, apapun yang terjadi, walaupun udah punya cucu, beliau bujang, karena memang namanya bujang. Ada Mas Markuat Semarang. Wah, sudah 2 kali nih saya ketemu Mas Markuat secara online ya. Beliau tuh walaupun belum sarapan tetap kuat ya, karena memang namanya Markuat. Insya Allah. Ada Mbak Tuti dari Cianjur, damang-damang Mbak Tuti ya. Ada Budiana Widianti yang sudah siap belajar ya, menyimak Alhamdulillah. Oke kawan-kawan, ada Burina juga dari Tangerang. Dan mohon maaf ya, saya tidak bisa saya sebut semua nama karena ada 147 lebih partisipan. Kalau saya menyebut satu persatu namanya, ini nggak jadi pengajian, lebih ke sensus kependudukan ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya doakan semuanya dalam keberkahan, dalam naungan dan kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah saya Muslim Al-Fatih pagi hari ini diizinkan untuk membersamai Meaningful Ways ya. Bagaimana kita menemukan jalan penuh makna dari setiap sesi hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan membahas khusus tentang meaningful sholat, bagaimana memaknai kedalaman makna sholat. Tapi sebelum itu, saya izin mendoakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin bertanya kawan-kawan, karena banyak wajah-wajah yang baru nih ya. Walaupun banyak wajah lama juga. Saya pengen nanya, siapa yang pagi hari ini baru pertama kali ngaji sama saya secara online? Siapa di sini yang baru pertama kali ya ngaji online bersama saya? Ini first time. Wah, banyak ya. Bu Rina pertama kali, Bu Kurnia, Bu Siti, Bu Roldo, Bu Nur Atika. Baru pertama kali lihat saya ya. Oh, Masya Allah. Ini yang baru pertama kali lihat saya, punya TV nggak di rumah? Hmm? Mas Ari punya TV di rumah? Bu Fani dari Bandung punya TV di rumah? Ah, ada. Oke. Nggak pernah lihat saya di TV ya? Oh, Anda nontonnya Buser ya sama sinetron SCTV ya, saya nggak ada ya. Oh, sudah sering lihat di YouTube. Oh, Masya Allah. Nontonnya berita Mas Arya, iya. Oh, kalau di berita nggak ada, oh, saya kan bukan kriminal ya. Ya, Masya Allah. Siap, siap. Terima kasih kawan-kawan. Mohon doanya. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini Allah jadikan wasilah. Makin taatnya kita kepada Allah, makin bisa eh, menjadikan sholat kita sholat yang berkualitas. Masya Allah. Kawan-kawan, tanpa panjang kalam, agar kemudian pembahasan kita lebih terarah, saya izin share screen ya. Oke, saya bertanya dulu, apakah sudah terlihat? Boleh direspon di kolom chat. Apakah sudah terlihat? Oh, ini malam ya. Maksudnya malam bagi kawan-kawan yang di luar negeri ya, karena kajian saya itu biasa kajian internasional, jadi saya menghargai partisipan yang masih malam gitu ya. Sudah kelihatan? Belum? Belum kelihatan? Masya Allah. Sedari tadi saya ngomong nggak kelihatan, terus saya dianggap makhluk goib atau gimana? Kok belum kelihatan tuh? Dari tadi saya ngomong berarti nggak kelihatan. Ini banyak yang bilang belum kelihatan. Berarti dari tadi saya ngomong nggak kelihatan kah? Terus yang belum kelihatan apanya ayah bunda? Hah? Yang belum kelihatan apanya? Materinya. Allah karim. Kenapa sih kita sibuk mencari yang belum ada tapi lupa mensyukuri yang sudah ada? Mbok ya saya disyukuri dulu gitu loh. Mbok ya kehadiran saya tuh disyukuri dulu. Nih yang penting materinya apa pematerinya sih? Nah, seringkali kita itu sibuk mencari rizki tapi lupa sama yang ngasih rizki. Seringkali kita tuh sibuk mencari dunia tapi lupa sama yang menciptakan dunia. Kan nggak ada materi kalau nggak ada pematerinya. Syukuri dulu dong yang sudah ada. Ayo disyukuri dulu.
Oh nyarinya yang nggak ada, dong materinya belum saya share kok. Saya bertanya dulu, saya sudah kelihatan belum? Sudah? Coba, saya ulangi pertanyaannya. Sudah terlihat atau belum? Saya ulangi pertanyaannya. Sudah terlihat atau belum? Sudah? Masya Allah, memang jamaah Meaningful West ini punya ilmu kanuragan ya. Oh, materinya belum saya share tapi sudah kelihatan membasyat. Memang luar biasa ya. Ini saya baru kali ini loh ya, ngisi pengajian online. Materinya belum saya share, udah terlihat loh, luar biasa ya. Oke, sudah ya, Masya Allah. Jelas tidak sebelum saya share screen, saya pastikan jelas tidak kawan-kawan? Sebelum saya share materi, saya ingin bertanya lagi, sudah jelas atau belum? Jawab di kolom chat biar kita mulai kajiannya. Ayo, sudah jelas atau belum? Jelas? Masya Allah, kalau sudah jelas, mari kita tutup pengajian kita pagi hari ini. Karena menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu kemubaziran kawan-kawan, sia-sia. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena semuanya sudah jelas, maka akan menjadi sia-sia menjelaskan apa-apa yang sudah jelas. Oh, yang jelas suaranya. Masya Allah. Terima kasih kawan-kawan ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang masih on the way, karena biasanya 200 partisipan Meaningful West ya. Saya ingin menghibur hati-hati yang sedang gundah gulana, karena saya lihat banyak yang punya hutang di sini. Maka senyuman Anda tuh prestasi bagi saya. Saya hanya ingin menampakkan bahwa untuk bisa bahagia tuh nggak mesti maksiat kok. Ngaji juga bahagia. Untuk bisa tersenyum itu nggak mesti punya banyak uang kok. Bahas Al-Quran juga bisa bahagia. Bahas sholat juga bisa bahagia. Kita tunjukkan kepada mereka yang bermaksiat bahwa ngaji pun bisa bahagia. Setuju nggak? Iya. Ayo, sebelum kita share screen, sebelum kita mulai pengajiannya, berikan senyuman terindah dulu sebagai sedekah terbaik pagi hari ini. Ayo, nyalakan fitur kameranya, berikan senyuman yang paling indah. Oke, senyuman yang paling indah. Mohon maaf, senyuman yang indah bukan yang mengerikan ya. Senyuman yang indah bukan yang mengerikan. Ustadz, ini sudah paling indah. Ya sudah. Kalau itu sudah paling indah ya apalah daya ya. Itu sudah maksimal ya. Terima kasih senyuman Anda membuat Masya Allah. Sebenarnya kawan-kawan, saya itu sebelum ngisi kajian pagi hari ini, itu badan agak kurang enak. Karena mungkin kelelahan kemarin full kegiatan ya. Tapi ketika melihat wajah Anda, Masya Allah, tambah nggak enak wah, badan saya. Enggak dong, tambah sehat, Masya Allah. Tambah semangat. Tadinya sih saya lemes nih. Hampir-hampir tuh saya mau batalin nih pengajian pagi hari ini. Tapi Alhamdulillah ketemu kawan-kawan nih. Auranya tuh aura-auran. Enggak dong ya. Auranya tuh aura positif. Terima kasih Pak Minatur Hidayah yang sudah memberikan aura positif bagi saya kawan-kawan. Dan saya itu menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Saya tuh kalau lihat wajah Anda tuh jadi lebih bersyukur. Kenapa? Ternyata ada orang-orang yang lebih sengsara hidupnya dibanding saya gitu ya. Dari wajahnya tuh banyak sekali ujian kehidupan. Tapi ingat, ujian itu adalah gerbang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah membuat saya bersyukur. Dengan melihat wajah Anda, saya menjadi lebih bersyukur karena ternyata yang punya masalah nggak saya doang, tapi ternyata banyak orang. Terlihat dari raut muka Anda yang sedang menahan banyak beban kehidupan. Tapi semoga kajian kita pagi hari ini membuat kita lebih semangat dan lebih membuat kita betul-betul menikmati sholat. Ya, kapan materinya dimulai? Ini mau dimulai ya. Kita tunggu 200 dulu. Makanya ayo share linknya supaya kalau mulai semuanya mendapatkan kemanfaatan. Karena kalau saya mulai sekarang nanti yang ikutan agak terakhir ya jadi kurang dapat materi. Minimal 185 lah. Ayo tambahin 4 lagi baru kita mulai. Ayo tap-tap layarnya. Ya, jangan lupa di-share linknya supaya kemudian makin banyak yang mendapatkan manfaat. Coba yang sudah share linknya bilang saya di kolom chat coba. Semoga Allah alirkan pahala kebaikannya. Masya Allah. Alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah. Ayo, tiga orang lagi, ayo dibantu. Ayo dibantu kawan-kawan supaya kita mulai. Dua orang lagi. Kita mulai dua orang lagi.
Ayo dibantu kawan-kawan share. Kenapa? Karena jangan sampai kita jadi pribadi yang egois. Pribadi yang hanya ingin menikmati sesuatu sendirian. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Sudah sampai 185. Kita mulai materinya. Bentar. Oke. Oke kawan-kawan, mohon responnya di kolom chat. Apakah slide-nya sudah nampak? Apakah suara saya juga jelas? Apa semua aman? Kalau semua aman bilang, aman bosku. Aman ya? Masya Allah. Ini banyak yang manggil Uma, Uma, Uma. Gak semua orang tahu Uma ya. Nanti dikira saya ibu-ibu ya. Kok Ustaznya dipanggil Uma sih ya? Uma itu singkatan kawan-kawan ya. Ini saya sampaikan supaya yang lain tuh jadi paham. Uma itu Ustadz Muslim Al-Fatih. Ini panggilan akrab dari jamaah yang sudah biasa ngaji sama saya. Jangan sampai ada bingung gitu ya. Uma. Kan Ustadznya pakai peci laki-laki kok manggilnya Uma. Karena Uma juga bahasa Arab ya artinya ibu. Jadi Uma itu singkatan dari kepanjangannya apa? Ustadz Muslim Al-Fatih. Itu. Nah, jangan panggil Oma, beda lagi maknanya itu Pak Bujang ya. Kalau Oma nenek-nenek dong ya. Ya, ada aja Pak Bujang ini ya. Insya Allah. Sepertinya belum ngopi Pak Bujang. Oke kawan-kawan, pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang meaningful salat. Pertanyaan besarnya, kenapa kita harus menjadikan salat lebih bermakna? Kenapa? Jawab di kolom chat. Kenapa kita harus berjuang menikmati, memaknai setiap bacaan salat? Kenapa kawan-kawan? Kenapa salat itu gak sekadar yang penting udah salat, yang penting takbiratul ihram terus salam ya udah. Yang penting udah selesai. Makanya kebanyakan kita selama ini kalau habis salat plong nggak? Siapa di sini yang kalau habis salat Isya plong, lega, bilang saya di kolom chat. Siapa yang kalau habis salat Isya plong, lega, damai. Nah, banyak ya. Berarti kalau begitu kita masih menjadikan salat sebagai beban. Buktinya kalau habis selesai kita tenang. Seolah-olah kalau belum sholat itu masih punya beban. Nah ini masalah kan kawan. Harusnya sholat meringankan beban, tetapi kita jadikan sholat sebagai beban. Harusnya sholat itu meringankan beban. Nabi Muhammad tuh kalau lagi pusing, lagi butuh healing, lagi butuh penguatan, karena Nabi Muhammad banyak challenge dalam kehidupan, dalam dakwah, beliau sholat. Makanya ketika waktu sholat datang, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal azan. Perintahnya gimana? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, arihna bis salah. Arihna artinya apa? Istirahatkan. Arihna, roha itu artinya yang istirahat batin. Berarti dengan kata lain, ketika Rasul berkata kepada Bilal, arihna bis salah. Artinya apa? Wahai Bilal, istirahatkan batin kami dengan salat. Dalam bahasa kekinian, wahai Bilal, mari healing dalam salat. Jadi Nabi itu menjadikan sholat itu healing terbaik. Dan selama ini banyak yang salah paham healing itu bukan ke pantai. Walaupun ke pantai itu bisa membawa dampak ketenangan, ya. Betul kawan-kawan, makanya Nabi Yunus ketika pusing mikirin umatnya yang tidak beriman, Nabi Yunus pergi ke mana? Ya,
Ketika Nabi Yunus pusing ngadepin umatnya, Nabi Yunus sore-sore datang kemana? Ada yang tahu kisahnya? Barangkali ada yang kenal dengan Nabi Yunus? Mungkin satu angkatan. Kemana? Bukan ke kapal, Bu. Ke kapal tuh nggak niat awal ke pantai betul Bu Lulu. Jadi ternyata pantai itu bisa berdampak rilis. Makanya kalau lagi pusing, penat, lagi burn out, lagi bener-bener kecewa sama orang, lagi luka batinmu, salah satu terapi yang bisa kita gunakan adalah baca zikir pagi petang di pantai. Lihat sunset atau sunrise. Tapi ingat, pinggir pantai, jangan ke tengah laut. Kalau ke tengah laut, yang hilang bukan cuma masalahnya, orangnya juga bisa hilang. Pinggir laut aja di pantai, sambil menikmati suara deburan ombak, sambil baca zikir pagi kalau itu pagi, baca zikir petang kalau itu petang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus awalnya, ya. Tapi kemudian melihat ada kapal, ya, kemudian sekalian aja lah, pusing lah mikirin umat yang tidak beriman. Beliau naik kapal. Awalnya tidak punya rencana untuk itu. Ya, betul. Ya kapan-kapan jamaah Meaningful West ya supaya hidupnya meaningful life. Kapan-kapan kita ngaji di pinggir pantai kayaknya seru ya. Setuju nggak sih kawan-kawan? Ya kita ngaji offline di pinggir pantai sambil bakar ikan gitu ya. Bakar ikan apa bakar ban? Bakar ikan dong. Kan kita mau meaningful, bukan mau tawuran, bukan mau demo. Masa bakar ban? Ya, bakar ikan gitu ya sambil kemudian ngaji santai, ngaji bahagia, fun pengajian gitu ya, fun kajian. Seru kayaknya ya. Iya, ayolah. Daripada di rumah mulu ya. Makanya kita harus apa? Hangout. Tahu nggak hangout? Hangout terdiri dari dua kata, hang dan out. Maksudnya, kalau hidup sudah mulai ngehang, harus out. Itu arti dari hangout. Keluar kawan-kawan, lihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat gunung, lihat pantai, lihat danau. Itu bisa membantu. Ya, tetapi ternyata kita punya healing terbaik. Itu tuh hanya healing-healing tambahan saja. Lebih tepat disebut refreshing bahkan ya. Apa healing terbaik kita? Zikir kawan-kawan. Sebaik-baiknya healing apa? Zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah apa? Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, zikir itu macam-macam ya. Ada subhanallah, ada la ilaha illallah, baca Quran juga zikir, betul? Tasbih zikir, tahmid zikir. Dan sholat sebaik-baiknya zikir. Kenapa sholat sebaik-baiknya zikir? Di sholat ada tasbih tidak? Ada. Di sholat ada tahmid, alhamdulillah? Ada. Di sholat ada la ilaha illallah? Ada. Di sholat ada bacaan Quran? Ada. Maka sholat adalah sebaik-baik zikir. Bahkan kawan-kawan, sholat itu, sod lam tak marbutoh, sholah dibacanya, itu bahasa Arab. Dan satu padanan kata dengan silah. Beda harokat doang. Sholah pakai fathah, sodnya sholah. Silah pakai kasroh, silah. Tapi hurufnya sama. Makanya kalau kita baca kitab Arab Gundul, itu sholat dan silah tuh katanya sama. Tahu nggak arti silah apa? Silaturahim, silah ukhuwah. Silah itu artinya apa? Menyambung. Kenapa sholat itu disebut sholat? Karena tujuannya adalah menyambungkan hati seorang hamba dengan sang pencipta. Sayangnya kita sholat tapi nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Beda frekuensi. Mulut sama hati beda frekuensi. Mulut kemana, hati kemana. Mulutnya baca apa? Allahu Akbar, hatinya. Besok bayar hutang duit dari mana? Masa Allahu Akbar besok bayar hutang, bayar artinya? Coba ngawur nggak? Mulutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulutnya. Hatinya apa? Kunci motor di mana? Masa Alhamdulillah artinya kunci motor di mana? Coba jujur ngaku siapa yang selama ini begitu. Nggak sinkron mulut sama hatinya sama pikirannya. Jawab. Saya. Saya. Ayo ngaku. Yang sering nggak sinkron. Kalau udah ngaku, bilang lagi, ampun suhu. Ayo, baru kita ajar, baru saya ajarin nih. Ayo,
Baru saya ajarin. Yuk kita bareng-bareng belajar biar nggak begitu. Emang Ustadz paling pinter nggak? Suhu tuh artinya udara suhu. Di sini kan lagi panas nih suhunya. Iya. Maka yuk bareng-bareng belajar. Mungkin pagi hari ini kita bahas satu satu ucapan saja. Ya. Kenapa sih harus menemukan makna dalam sholat nih kawan-kawan? Baca. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-43 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang aku beriman, la taqrabus salata, jangan sekali-kali salat wa antum sukaro dalam keadaan mabuk." Apa ciri-ciri orang mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun. Mereka nggak paham apa yang mereka ucapkan. Walaupun ayat ini turun tentang pengharaman khomer, ini kan ayat turun tentang proses pengharaman khomer. Memang betul dilarang dilarang di zaman itu sholat dalam keadaan mabuk begitu ya. Tapi mabuk itu ada dua makna. Mabuk sesungguhnya yaitu minum khamar dan mabuk konotatif yaitu orang yang nggak paham apa yang dia baca itu seperti orang mabuk. Makanya siapa yang sholat tapi dia nggak paham apa yang dia ucapkan, hakikatnya dia juga mabuk. Walaupun dia habis minum teh. Oleh karena itu, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, pemirsa. Kayak nonton TVRI pemirsa. Ya. Oleh karena itu guys, kayak seumuran nggak pantas ya orang kita beda umur. Oleh karena itu saudara-saudara kayak pidato. Kawan-kawan aja ya. Kawan-kawan belajar. Oleh karena itu kawan-kawan, yuk kita belajar pagi hari ini sedikit tentang memaknai bacaan sholat. Kenapa penting memaknai bacaan sholat? Kenapa? Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu seharusnya bisa membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi jawab jujur lagi, to be honest, jujur li. Siapa di sini yang sholatnya istiqomah, gibahnya juga masih istiqomah? Ayo, nggak usah bilang saya ya, nggak usah lah, nggak usah. Udah kelihatan dari wajahnya, nggak usah ngaku, nggak usah. Sudah terlihat. STMJ, tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Kok bisa begitu? Harusnya kan sholat bisa membuat kita menjadi pribadi yang tercegah dari perbuatan dosa. Ternyata tidak semua sholat bisa mencegah perbuatan dosa jika sholatnya tidak dikerjakan penuh makna. Analogi sederhananya begini kawan-kawan. Harusnya sholat itu melahirkan ketenangan batin. Siapa yang sholat batinnya paling tenang. Harusnya begitu. Tapi jawab jujur. Siapa di sini yang sudah sholat tapi hatinya sering gelisah? Ngaku. Ngaku. Kalau Anda merasa begitu, sebutkan di kolom chat. Nggih ndoro. Ayo. Yang merasa kalau selama ini sholatnya sudah rajin. Tetapi kemudian masih gelisah. Sebutkan di kolom chat. Nggih ndoro. Emang Ustadz Emang Ustadz Tuan dipanggil Doro? Enggak, saya suka burung Doro. Burung Doro atau burung Doro? Dara-dara kan bahasa Jawanya jadi Doro kan. Jadi kawan-kawan, itulah penyebab kenapa kita harus memaknai sholat. Kenapa? Kalau kita nggak paham makna sholat, kita nggak bisa melahirkan ketenangan walaupun kita sudah rajin sholat. Ya. Dan kenapa kita harus memaknai bacaan sholat yang dalam nih? Karena Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Orang beriman yang seperti apa yang hidupnya beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang hatinya tunduk. Orang-orang yang khusyuk ketika dia mengerjakan sholat. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu definisi utamanya, ciri utama, indikator utama dari khusyuk apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati.
Apa definisi khusyuk? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Artinya lisanmu, pikiranmu, hatimu sinkron, linier, sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna singkat, makna ringkas dari khusyuk. Hudurul qalbi. Mohon maaf ayah bunda, mohon maaf ya saya sedikit mengingatkan sebelum saya lanjut materinya. Betul memang kajian kita pagi hari ini tuh pakai aplikasi Zoom ya. Ya, tapi wajah Anda nggak usah di Zoom juga. Munduran dikit boleh nggak? Munduran dikit ya. Ya, biar nggak hidung doang yang kelihatan ya. Jadi yang Zoom cukup aplikasinya aja, wajahnya jangan terlalu ngezoom ya. Agak munduran dikit ya. Biar wajahnya kelihatan semua, jangan jangan hidungnya doang ya. Oke, Ustadz kalau mundur suaranya nggak jelas. Pakai headset. Silahkan cari headset. Atau kayak Bu Nusi Budi tuh, pakai headphone. Jadi suaranya jelas. Bahkan kalau pakai headphone, suara bisikan tetangga nggak kedengeran. Ya, syukur-syukur biar lebih maksimal. Silahkan sewa speaker hajatan. Itu insya Allah lebih bermanfaat karena yang mendengar bisa orang sekomplek perumahan. Ya, jadi bisa powerful tuh. Jadi ingat kajiannya Zainuddin MZ ya. Setiap pagi dan sore diputar sama orang hajatan. Bener gak? Di kampung Anda begitu nggak? Nah, sambil sarapan, ya Masya Allah. Jadi pengajian hybrid gitu ya. Oke ya. Oke, dan bagi yang on cam, jaga adabnya ya. Barangkali tidak sadar fitur kameranya nyala. Biasain kawan-kawan kalau Anda memang sedang tidak menutup aurat, biasain kameranya tuh dibalik. Karena kadang-kadang ada juga itu ibu-ibu yang nggak sadar kameranya nyala. Iya, nggak sadar kameranya nyala ngupil, mana mana ngupilnya depan kamera lagi gitu ya. Kan jadi hilang materi saya itu ya, jadi gagal fokus gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau ngezoom kita lagi nggak siap untuk on cam, tutup aja kameranya karena kadang-kadang kita nggak sadar kamera tuh nyala. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, hati-hati bahkan ada loh yang mohon maaf ya sampai mungkin dia mau ganti gamis, dia buka buka baju di depan kamera kan ngeri ya. Untung nenek-nenek ya. Untung nenek-nenek. Ustadz ngeliat dong, enggak karena nenek-nenek ya lebih ke trauma kawan-kawan ya. Langsung saya kan bisa tuh saya stop video dari sini. Jadi mohon maaf ya yang saya stop videonya bukan dalam rangka apa-apa tapi menjaga aurat mungkin Anda nggak sadar Anda nyalain kamera. Gitu ya. Oke. Jadi penting nggak memaknai sholat? Sampai sini penting nggak? Jangan-jangan hidup Anda nggak beruntung, dagang nggak laku, ya, anak nggak nurut, tetangga julid, mertua sinis, suami cuek. Kenapa sih nggak beruntung? Jangan-jangan gara-gara sholatnya belum sepenuh rasa. Jadi ada nggak kaitannya sholat dengan kehidupan? Oh, ada sekali. Siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki hidupnya. Siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah buat hidupnya jauh lebih bahagia. Serius kawan-kawan, sungguh saya merasakan itu. Ya, jadi gimana nih? Mau lanjut memperjuangkan memperbaiki sholat apa cukup sampai sini aja? Hmm. Jadi kawan-kawan kita tuh kadang-kadang sibuk nyari solusi. Kenapa ya suami saya cuek? Kenapa anak saya tuh nggak nurut? Kenapa tetangga saya julid, mertua saya sinis? Kenapa dagangan saya kok nggak laris? Kenapa? Jangan-jangan jawabannya semua bermula dari sholat. Maka yuk, pagi hari ini kita belajar sedikit tentang apa? Tentang takbiratul ihram yang indah dan takbiratul ihram yang menenangkan dan iftitah yang indah. Jadi kawan-kawan, kalau kita betul-betul memahami makna mendalam dari sholat, itu cukup dengan takbiratul ihram kita tenang loh. Ya, kita hari ini bahas takbiratul ihram aja deh, satu aja. Karena sebenarnya ya, jam 8 nanti tuh ada acara di Istana Presiden, ya Presiden yang baru Prabowo Subianto. Tapi saya memilih mengisi pengajian di sini kawan-kawan. Tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan. Ya, kenapa saya milih pengajian di sini? Karena saya nggak diundang di istana, cuma cerita aja di sana ada acara. Gitu ya. Kan di sana memang tiap hari ada acara, cuman nggak ngundang saya aja. Gitu ya. Nah, jadi yuk bareng-bareng kita telaah apa sih makna takbiratul ihram.
Ya, apa makna takbiratul ihram? Yuk, takbiratul ihram yang menenangkan. Coba, siapa yang tahu arti takbiratul ihram? Takbiratul ihram terdiri dari dua kata, takbirah dan ihram. Takbirah dan al-ihram digabung jadi takbiratul ihram. Apa maknanya? Ternyata banyak yang belum tahu. Takbiratul ihram itu terdiri dari dua kata. Yang pertama takbirah. Kenapa disebut takbirah? Karena ucapannya adalah Allahu Akbar. Kenapa disebut takbirah? Karena ucapannya apa? Allahu Akbar. Sehingga disebut takbirah. Kalau tahmid ucapannya apa? Kalau tahmid apa? Alhamdulillah. Kalau tahlil, kalau tahlil ini Ustadz berkat itu tahlilan, ada lannya. Ah, jadi kalau urusan makanan cepat kali mikirnya. Tahlil bukan tahlilan. Tahlil apa tahlil? La ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Tasbih subhanallah. Istirja. Ah, siapa yang tahu istirja? Masya Allah. Langsung tawadu semua ya. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantap. Umu Siza dari Depok. Depoknya mana Umu Siza? Saya juga Depok. Umu Siza Depoknya mana? Ya, jangan-jangan kita sebelahan nih nge-zoomnya. Yang ngapain kalau sebelahan mah mending Anda sini aja datang ke ruangan saya ya untuk live langsung hadap-hadapan. Oh, Bojong Sari, sebelah mananya RSUD. Oh, Bojong Sari ke sana lagi ya. Bojong Sari. Ini ya, Badan Cyber ya. Bu Umu Sija, Cyber tuh loh. Oh, Serua. Sebelah mananya Pak Haji Kholidin. Padahal saya asal sebut aja Haji Kholidin. Padahal saya nggak tahu juga di situ ada Haji Kholidin apa enggak ya. Tapi biasanya ada Haji Kholidin tuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut takbiratul ihram terdiri dari dua. Yang pertama takbiroh. Kenapa disebut takbiroh? Karena ada kalimat Allahu Akbar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa disebut al-ihram? Ayo, kenapa disebut al-ihram? Jawabannya karena takbir tersebut mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Makanya disebut takbiratul ihram. Sama dengan kain ihram. Kenapa disebut kain ihram? Karena kalau Anda sudah pakai kain tersebut, niat umroh, maka banyak hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Contoh, kawin, berhubungan suami istri. Apa hukum hubungan suami istri? Apa hubungan jima? Apa hukum hubungan suami istri ayah bunda? Hukum asalnya apa? Bunuh si Budi, apa hukumnya hubungan suami istri? Mbak Fani Bandung, apa hukum hubungan suami istri? Bu Mardalena, hukumnya apa? Apa Pak Bujang? Enak. Kalau enak bukan hukum Pak Bujang, itu rasa. Hukum itu halal, haram, makruh, hukum kok enak. Hukumnya, oh ada yang wajib ini ya. Siapa yang jawab wajib nih? Bu Hani ngeri kali. Wajib. Hmm. Hukumnya halal, tapi kalau sudah pakai kain ihram boleh tidak? Kalau sudah pakai kain ihram boleh tidak? Jangankan hubungan suami istri, colek-colekan pun nggak boleh. Makanya kalau Anda umroh sama saya tuh ketat bu Pak. Kalau Anda umroh sama saya, suami istri saya pisah kursinya di bis. Apalagi kalau mikotnya dari Madinah, dari Bir Ali kan lama tuh dari Bir Ali ke Makkah tuh. Dan bapak-bapak nggak pakai apa-apa. Terjadi goncangan, terjadi gesekan, lihat istrinya tuh cantik. Makanya saya pisah. Oh berarti kalau umur sama Pak Ustadz suami saya dipisah sama istri orang. Nggak sama istri orang, sama suami orang. Maksudnya bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu biar gak muncul godaan di tengah jalan. Nanti lama-lama nyender ke suaminya. Lama-lama meluk jadi batal nanti. Kena dam umrohnya. Makanya kalau umroh sama saya tuh nanti dipisah. Ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Bisa. Walaupun Anda umrohnya suami istri saya pisah. Sampai umrohnya selesai. Baru boleh.
Ya. Saya doakan ya, semoga semua yang hadir di sini bisa ke Baitullah bareng. Tapi berhubung saya sedang baik hati dan sedang bahagia, tolong catat ya, 220 orang pagi hari ini berangkat. Saya Desember insya Allah berangkat tanggal 30. Eh, saya gratiskan Anda umroh bersama saya. Tolong nanti lapor ke admin ya. Lapor ke admin, buktinya Anda hadir di kajian pagi hari ini, saya gratiskan umroh. Ini saya serius, nggak bercanda. Gratis umroh. Titik kumpulnya di depan Zam-Zam Tower. Ah, berangkatnya masing-masing. Ya. Jadi berangkatnya masing-masing terserah mau pakai apa. Yang penting saya tungguin tuh di depan WC3. Ya, depan WC3, depan Zam-Zam Tower. Nanti kita umrohnya bareng-bareng. Karena umroh itu gratis, nggak pernah bayar. Betul tidak? Umroh itu gratis. Nggak pernah umroh tuh bayar. Nggak ada ritual umroh dari mikot, tawaf, sa'i, tahalul yang bayar. Paling satu tahalul bayar kalau di salon 10 real. Ya, itu pun kalau Anda ke salon. Kalau cukur sendiri gratis. Jadi umroh itu gratis. Yang bayar apa? Pesawat dan hotelnya. Maka biar nggak bayar ya gak usah naik pesawat. Gak usah tinggal di hotel. Naik odong-odong kali lebih murah ya barangkali. Ya, naik odong-odong terus nyebrang naik kapal. Kalau Anda nggak mau juga bayar, naik kapal juga mahal, mahal ya. Berarti naik apa yang murah? Naik sampan. Nah, kalau naik sampan, insya Allah nggak nyampe ke Baitullah, nyampe ke Rahmatullah. Ya mati di jalan Anda ya. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi semoga Allah izinkan ya kita bisa umroh bareng. Tapi ingat, umroh itu harus pakai ini. Apa ini? Kalau Anda pengen umroh harus pakai ini. Apa ini? Apa? Kok uang sih? Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir. Dengan berzikir hati jadi tenang. Dengan hati yang tenang Allah datangkan pertolongan. Datang aja tuh wasilah kita berangkat. Kok uang sih? Nggak mesti orang punya uang tuh bisa berangkat. Betul tidak? Ada nggak orang kaya nggak pernah datang ke Baitullah? Banyak. Artis-artis tuh kaya-kaya nggak pernah ke Baitullah. Ada nggak orang yang nggak kaya, penjual kerupuk keliling, tukang pijit berangkat? Banyak. Makanya berangkat tuh bukan pakai uang, tapi pakai ini. Apa ini? Zikir. Subhanallah, subhanallah. Zikir Bu Nusi Budi. Bukan uang. Oh, ini uang. Ya. Zikir. Banyakin zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nanti ketika hati tenang, pertolongan Allah datang. Ada aja jalannya. Alhamdulillah ya bunda, saya ke Baitullah nggak pernah mengeluarkan uang sepeser rupiah pun. Serius, dari awal. Dari dulu pertama kali saya berangkat ke Baitullah. Ada saja jalannya. Ada saja jalannya. Sampai sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah izinkan bolak-balik ke Baitullah. Ada saja jalannya. Ustadz kan ustadz. Dulu saya bukan ustadz, Bapak. Saya dulu hanya santri yang baru lulus dari pondok pesantren. Ngabdi di sebuah masjid untuk ngajar. Tiba-tiba takmir masjidnya apa? Ngajakin umroh. Waktu itu dia bilang begini, Pak Ustadz, mau umroh nggak? Tapi bayar setengah ya. Saya suruh bayar setengah, 15 juta. Maka saya berjuang untuk kumpulin uang 15 juta. Kekumpul, Bu, Pak. Setelah pontang-panting kekumpul 15 juta. Itu ngeluarin uang 15 juta berat gak? Berat Bu Pak. Karena itu uang yang nggak kecil bagi saya. Saya bayar 15 juta. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Setelah bayar 15 juta, tiba-tiba ada jamaah yang bilang begini, Ustadz, Ustadz umroh ya bulan Desember? Iya. Duh Ustadz kenapa Ustadz gak bilang? Saya tuh udah ada niatan untuk berangkatin Ustadz umroh. Ustadz udah bayar belum? Udah setengah. Ya udah gini aja ya, uangnya saya ganti. Biar Ustadz gak usah bayar umrohnya. 15 jutanya diganti sama jamaah saya. Balik duitnya. Saya berangkat gak jadi bayar. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh, Allah tuh cuma pengen nguji doang. Mau gak sih ngeluarin duit? Dan ternyata saya mau. Dan ya saya buktikan 15 juta itu saya bayar. Ternyata dibalikin sama jamaah. Salah satunya apa kuncinya? Memperbaiki sholat, Bapak. Jadi saya pernah di PHK. Tahu PHK? Karena saya anak pertama. Saya kakak, makanya PHK. Kalau saya adik, PHD. Enggak ya. PHK tuh artinya pemutusan hubungan kerja. Dan apa yang terjadi, Bu Pak? Karena saya masih waktu itu tinggal di rumah mertua, walaupun saya di PHK, saya nggak cerita sama mertua. Saya tiap pagi tetap berangkat layaknya orang kerja. Rapih, naik motor.
Datangnya kemana? Ke masjid, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, habis asar pulang. Biar kelihatan kayak orang kerja. Saking bingungnya waktu itu. Tapi bersyukur bingungnya saya mengantarkan saya rajin sholat dan iktikaf hampir setiap hari selama 1 bulan berturut-turut selama pengangguran. Iya kawan-kawan. Ya. Tapi Masya Allah dari situlah titik balik hidup saya terjadi. Banyak keajaiban muncul. Allah jadikan wasilah kebermanfaatan ke Timika, Papua. Saya kemarin baru pulang dari Labuan Bajo. Besok insya Allah ke Banda Aceh. Ya, sholat. Makanya kalau lagi banyak masalah, rajin-rajin ke masjid, jangan ke mall. Ke mall bukan ngilangin masalah, nambahin masalah. Tapi enggak Ustadz, saya tuh kalau berkata seorang istri, saya tuh kalau ke mall malah tenang. Iya, dirimu tenang, suamimu yang was-was. Ya. Makanya saya kalau ke mall tuh, coba kalau ke mall tuh bapak-bapak gandeng istrimu. Biar romantis, biar aman. Jadi kalau nggak digandeng suka kemana-mana tangannya. Ya. Betul Pak Bujang. Ini Pak Bujang ini tipe-tipe suami kalau jalan-jalan ngegandeng istrinya tuh. Ya biar aman, biar nggak kemana-mana tuh tangan ya. Kadang-kadang ke mall niatnya cuman beli es teh, merembet kemana-mana ya. Itu kawan-kawan. Maka apa sih takbiratul ihram itu? Kenapa takbiratul ihram bisa menenangkan? Yuk, ini kawan-kawan dalilnya. Dalil bahwa takbiratul ihram itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Dalil bahwa takbiratul ihram itu diperintahkan. Dan dari hadis ini penyebutan takbiratul ihram itu muncul. Apa kata Nabi? Miftahus shalah at-tuhur. Kunci dari salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir. Pengharamnya adalah takbir. Maksudnya apa? Setelah Anda takbiratul ihram banyak yang jadi haram. Contoh, hukum makan mie ayam apa? Ummu Siza. Hukum makan mie ayam apa? Bu Mardalena Lena. Apa hukum makan mie ayam Bu Putri? Hukumnya apa? Nikmat. Nikmat bukan hukum. Hukumnya halal. Tapi kalau habis Allahu Akbar takbiratul ihram boleh nggak makan mie ayam? Haram. Itulah kenapa disebut takbiratul ihram. Paham tidak? Kenapa disebut takbiratul ihram? Paham? Takbir yang kalau sudah diucapkan banyak sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Siapa yang baru tahu itu makna takbiratul ihram? Siapa yang baru tahu? Jawab jujur, ayo. Siapa yang baru tahu ternyata makna takbiratul ihram itu seperti itu. Itulah kenapa disebut takbiratul ihram. Bu Nusi Budi, Bu Lutfia, Umu Adib, Bu Herianti. Setelah Islam berapa tahun Anda baru tahu? Ya? Jangan-jangan Anda mualaf lagi. Setelah Islam berapa tahun? 42 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah Anda ngaji pagi hari ini ya. Jadi tahu ya. Ya, jadi takbiratul ihram tuh takbir yang membuat sesuatu itu jadi haram. Bu Nusi Budi 51 tahun. Kok kelihatannya kayak 50 tahun ya? Alhamdulillah ya, beda 1 tahun. Ya. Ummu Siza 40 tahun. Kelihatan 39. Lebih 9 bulan. Alhamdulillah ya, agak awet muda 4 bulan. Masya Allah. Ya, jadi takbiratul ihram itu apa? Takbir yang membuat sesuatu itu menjadi haram. Ngobrol halal setelah takbir haram. Makan halal setelah takbiratul ihram jadi haram. Ya. Dan apa maknanya? Ini maknanya. Ini namanya makna terjemahan. Allah Allah Akbar Maha Besar. Nah, untuk bisa memaknai Allahu Akbar, Allah Maha Besar secara mendalam, mari kita saksikan video yang satu ini, besarkan volumenya, hayati dengan perasaan dan simak dengan hati agar bisa lebih dalam memaknai setiap ucapan Allahu Akbar dalam salat. Selamat menyaksikan.
Itulah gambaran makna Allahu Akbar. Kita ini cuman butiran debu alam semesta yang sering lupa diri, bahkan tidak tahu diri. Seolah-olah bisa menjalani semuanya sendirian tanpa Allah. Jika Allah bisa menciptakan begitu hebatnya alam semesta, apa sulitnya menyelesaikan masalah-masalah kita ya Bunda? Jangan-jangan bukan Allah yang tidak mau menyelesaikan masalah kita, tapi kita yang nggak percaya sama Allah. Jangan-jangan bukan Allah yang nggak mau ngurusin urusan kita, tapi kita yang nggak mau diurus sama Allah. Maka coba deh, latih setiap sholat, dilatih. Setiap ucapin Allahu Akbar, serahin semuanya sama Allah. Kenapa? Kan Allah Maha Besar. Gak mesti jalan yang Allah berikan tuh Anda tahu. Dulu juga Nabi Musa nggak tahu laut akan dibelah sama Allah. Dulu juga Nabi Ibrahim nggak tahu api didinginkan oleh Allah. Kita nggak perlu tahu bagaimana cara Allah menolong kita. Yang kita perlu tahu satu hal, Allah pasti menolong hamba yang menyerahkan urusan kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bergantung menyerahkan urusannya kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan. Jangan-jangan kita nggak cukup karena kita bergantungnya bukan sama Allah, sama rekening, sama saldo ATM, sama suami, sama dagangan, sama kerjaan. Itu yang membuat kita sering gelisah. Itu yang membuat kita sering nggak cukup, serba kekurangan. Oleh karena itu, yuk latih setiap Allahu Akbar dalam sholat. Gerakannya aja gini coba. Anda kalau nonton film orang begini tuh tanda apa sih? Ya? Anda kalau nonton film ada orang begini tanda apa? Tanda nyerah. Nek udah nyerah ya udah serahin. Gak usah pakai dipikirin gimana caranya. Allah lebih tahu dibanding kita yang sok tahu. Allah tahu Bu Pak. Dan bahkan mohon maaf, gak usah belajar dari hidup orang deh. Belajar dari hidup kita aja. Dari hidup kita dari lahir sampai sekarang banyak gak solusi-solusi yang datangnya tak terduga, kita nggak pernah nyangka. Banyak gak yang sudah kita alami? Jawab di kolom chat. Banyak tidak? Dari kita lahir sampai sekarang. Solusi-solusi jalan keluar yang kita tuh nggak nyangka ada aja jalannya, bener gak? Ya udah gitu selanjutnya juga sama. Gak usah pakai overthinking, gak usah pakai mikirin ya Allah, Ustadz biaya kuliah mahal ya. Saya bisa nggak ya nguliahin anak saya gelisah deh Ustadz. Emang anak ibu usia berapa? Kelas 2 SD? Buset, masih jauh kali. Nanti aja kalau pusing nanti pas anaknya lulus SMA baru pusing. Anaknya baru kelas 2 SD udah pusing mikirin biaya kuliah. Ustadz, ada apa lagi? Kalau saya mati siapa yang ngurusin anak saya? Bu, mati mah mati aja, Bu. Anak ibu mah tanggung jawab Allah. Yang ibu pikirin habis mati bekalnya cukup gak? Pakai mikirin kalau saya mati siapa yang ngurusin anak-anak. Anak-anak itu titipan Allah. Dan ketika kita mati Allah akan titipkan kepada hamba-hamba Allah yang lain, Bu. Bahkan mohon maaf ya, saya ini lucu tapi ironis. Sampai ada setiap ada santunan anak yatim, ada yang ngaku yatim padahal nggak yatim. Ustadz, saya yatim ya. Saya ada bapak ada ibu tapi saya yatim deh. Karena terkadang anak yatim lebih banyak yang empati dibanding yang nggak yatim. Jadi artinya rezeki itu bukan tentang suami, bukan tentang pekerjaan, bukan tentang dagangan, tapi tentang seberapa yakin kita kepada yang maha memberikan rezeki. Maka makna mendalam dari Allahu Akbar apa? Dua. Yang pertama, setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, pahami kita nih hamba yang tak berdaya. Kita nih hamba yang kecil. Dengan nonton video tadi kita makin paham kita nih hanya butiran debu alam semesta. Bener gak? Yang kedua, setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, yakini Allah tuh maha kuasa. Allah itu maha hebat. Jadi nggak usah pakai gelisah. Allah tahu jalan keluar terbaik di waktu terbaik. Tenang. Jalani syukuri. Apa rumusnya? JS. Jalani syukuri. Insya Allah di waktu yang terbaik Allah akan berikan jalan terbaik. Itu kawan-kawan yang bisa kita bahas pagi hari ini. Karena saya harus siap-siap ke bandara, jadi nggak bisa panjang-panjang. Doakan semoga Allah lancarkan perjalanan. Dan bagi kawan-kawan yang ada di Aceh,
khususnya di Biren, boleh kita ketemuan ya. Saya insya Allah mengisi kelas di Biren, tapi landingnya di Aceh. Landingnya di Aceh, safari dakwah ke Sigli dulu, ngisi di Sigli, di Masjid Agung Sigli, kemudian lanjut ke Biren. Bagi kawan-kawan yang ada di sini yang Cut, ada Cut. Biasa kan kalau Cut orang Aceh ya, Cut ya, Cut Yakdin ya, Cut Mini itu biasanya dari orang Aceh. Ada yang Cut, ada Ustadz saya apa? Kecut, beda itu beda. Ya kalau kecut beda ya. Ini cutnya di depan bukan di akhir. Kalau kecut berarti belum mandi kalau itu ya, bukan dari Aceh gitu. Allah alam bisawab, semoga menambah pemahaman tentang sholat khususnya ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ingat bahwa kita itu kecil, tak berdaya, Allah Maha Kuasa. Jadi serahkan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Tenangkan dadamu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Mohon izin ya dan doakan semoga saya terus disehatkan sehingga bisa membersamai kajian di Meaningful West lagi nanti kalau Allah izinkan dan Allah ridhoi. Dan semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Muslim Al-Fatih Uma yang telah membersamai kita pagi hari ini. Masya Allah. Bagaimana ayah bunda semuanya bermanfaat kajiannya? Alhamdulillah. Coba direspon. Banyak juga ya, Masya Allah yang baru tahu kita semuanya memaknai apa takbiratul ihram, Masya Allah, Alhamdulillah, bermanfaat, sangat bermanfaat, Masya Allah. Semoga menjadi riyadhah atau latihan bagi kita senantiasa khusyuk di dalam sholat. Dari mulai apa? Dari mulai takbiratul ihram, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Ustaz Muslim Al-Fatih atau Uma bisa mempersemai lagi ya. Ayah bunda semuanya kita doakan. Silahkan kita support ya, terus bersamai Meaningful Ways ini agar senantiasa dapat mengundang Uma kembali dan guru-guru yang lainnya. Masya Allah, semoga juga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi amal jariah dan juga kita semuanya dapat mengamalkan apa yang guru kita sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, izin ayah bunda semuanya menyampaikan eh, ada yang kemarin sudah disampaikan malam-malam, Masya Allah, bersama Guru Ustaz Zulfikar, kami sampaikan kembali, Ayah Bunda, bahwa Ustadz Indah Firmansyah akan membuka webinar spesial ya eksklusif yaitu Fikih Muamalah Pondasi Akad Syariah Kunci Keberkahan dan Transaksi. Nah, bagi ayah bunda semuanya, bagi pembisnis ataupun yang ingin mendalami seputar fikih muamalah agar kita senantiasa berkah, tidak salah arah. Nah, insya Allah kita bukan di kelasnya ya Bunda. Silahkan daftar sekarang. Lihat di kolom komentar, admin akan mengirimkan pendaftarannya. Nah, kalau misalnya yang pembisnis, apalagi lebih diutamakan ya, yang pengusaha ataupun misalnya yang karyawan juga, karena ada fikih seputar karyawan. Nah, silakan Ayah Bunda semua yang pagi hari ini hadir bisa sama-sama daftar, Insya Allah. Boleh dibantu admin di kolom komentar. Alhamdulillah ya Bunda, kita doakan Guru Ustaz Muslim semoga di dalam perjalanannya berdakwah ya di Aceh diberikan kesehatan dan juga Allah senantiasa terus bersamai dan juga tanggal 30 nanti kita bisa ikut umroh bersama Gurunda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama cukupkan ayat bunda semuanya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembali hari Selasa malam bersama Brenda nanti insya Allah saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Salam sehat selalu. للكون وجه آخر نحيا
أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت في